Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nurul Ramadhani dengan NIM 4522091202 dari kelas E. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang kelompok saya telah buat. Sebelum itu, perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Shalwa Maharani dan Vera Edison. Sini tuh saya akan membahas tentang variabel egoisme. Nah, eh, dari sini egoisme menurut Surya Brata itu mengacu pada perilaku atau sikap yang berpusat pada diri sendiri, di mana seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Nah, egoisme ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan mempengaruhi interaksi sosial serta pengambilan keputusan individu. Nah, beberapa aspek penting dari egoisme yang mungkin dibahas oleh Surya Brata itu yang pertama, itu bagaimanakah seseorang mengalami dirinya sebagai dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana seseorang berpikir mengetahui dirinya sendiri. Terus yang ketiga, bagaimana seseorang berusaha dengan berbagai cara untuk menyempurnakan dan mempertahankan dirinya. Terus di sini tuh adapun tujuan dari pembuatan uh, skala variabel ini tuh untuk mengukur egoisme, bagaimana yaitu untuk memberikan cara yang sistematis dan terukur untuk memahami dan mengukur tingkat prioritas individu terhadap kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Nah, adapun beberapa tujuan utama dari pembuatan skala egoisme, yang pertama itu penelitian dan studi ilmiah. Nah, di sini tuh ada eh, di sini skala egoisme itu digunakan dalam penelitian psikologi untuk mengumpulkan data empiris tentang perilaku dan sikap individu terkait dengan kepentingan diri sendiri. Dan ini membantu dalam memvalidasi teori-teori psikologis dan sosial tentang egoisme. Terus yang kedua ada pengembangan intervensi dan terapi. Di sini tuh skala egoisme dapat membantu psikolog dan konselor dalam mengevaluasi tingkat egoisme seseorang sebagai bagian dari proses diagnosis dan perencanaan intervensi atau terapi yang tepat. Nah, di sini tuh kayak misalnya individu dengan tingkat egoisme yang tinggi mungkin memerlukan pendekatan konseling yang berbeda untuk mengembangkan empati dan keterlibatan sosialnya. Terus yang ketiga itu ada evaluasi kepribadian. Di sini tuh penggunaan skalanya untuk membantu dalam memahami dimensi kepribadian individu seperti tingkat narsisme atau orientasi individualis versus kolektivis. Terus yang keempat ada pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Di sini tuh di bidang pendidikan itu skala dan pengembangan diri itu skala egoisme dapat digunakan untuk mengukur dampak program-program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berempati dan keterlibatan sosial. Terus yang kelima ada pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antar manusia. Di sini tuh dengan memahami tingkat egoisme individu, kita dapat memahami lebih baik bagaimana perilaku egois mempengaruhi hubungan interpersonal dan dinamika sosial lebih luas. Di sini pun adapun manfaatnya dari egoisme itu uh, orientasi yang menitik beratkan pada kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Terus adapun beberapa manfaatnya dari egoisme dapat dilihat dari perspektif individu yang menganut beberapa prinsip. Yang pertama itu ada pencapaian tujuan pribadi. Nah, di sini tuh egoisme dapat membantu seseorang fokus dan gigih dalam mencapai tujuan-tujuan pribadi tanpa terlalu banyak terpengaruh oleh pendapat atau keinginan orang lain. Terus yang kedua ada peningkatan kemandirian. Nah, di sini tuh dengan memprioritaskan diri sendiri, seseorang bisa mengembangkan kemandirian yang kuat, belajar untuk mengandalkan kemampuan dan keputusan sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Terus yang ketiga ada pemeliharaan kesehatan mental. Nah, di sini tuh kita lebih bisa menghargai dan memprioritaskan kebutuhan diri sendiri
dan dapat membantu menjaga keseimbangan emosional dan mental. Dan di sini tuh dapat mengurangi tekanan dan kecemasan yang mungkin timbul akibat memenuhi harapan orang lain. Nah, egoisme juga yang berlebihan juga dapat berdampak negatif seperti merugikan hubungan interpersonal dan menyebabkan isolasi sosial. Terus seimbangnya dari penerapan egoisme perlu mempertimbangkan efeknya terhadap orang lain dan lingkungan sosial di sekitar kita. Nah, egoisme kalau diulang lagi tuh adalah orientasi yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri atau pribadi di atas kepentingan orang lain. Terus adapun dampak variabel, yang pertama itu ada dampak negatifnya. Yang pertama kerugian hubungan. Nah di sini tuh egoisme yang berlebihan dapat mengorbankan hubungan interpersonal karena kurangnya empati dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Terus yang kedua itu ada isolasi sosial. Di sini tuh individu yang terlalu egois cenderung mengalami isolasi sosial karena kurangnya dukungan dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus yang ketiga itu ada ketidakseimbangan dalam hidup. Di sini orang individu ini terlalu eh, berfokus yang berlebih pada dirinya sendiri eh, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hidup di mana aspek-aspek ini seperti kebersamaan dan kerjasamanya itu kurang terpenuhi. Terus yang ketiga itu yang keempat itu ada pentingnya dalam ada apa pentingnya tuh mencapai keseimbangan yang sehat antara memenuhi kebutuhan diri sendiri dan memperhatikan kebutuhan orang lain serta lingkungan sosial. Ini dapat mencegah dampak negatif yang dapat timbul dari egoisme yang tidak terkendali. Terus selanjutnya itu ada alat ukurnya. Nah, alat ukur egoisme itu sendiri adalah instrumen psikologis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang cenderung memprioritaskan kepentingan dirinya sendiri itu dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Adapun beberapa alat ukur yang umum digunakan untuk mengukur tingkat egoisme ini. Yang pertama itu ada skala kecenderungan egois atau selfishness scale. Alat ini tuh mengukur sejauh mana seseorang cenderung untuk memilih kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain dalam situasi-situasi tertentu. Terus yang kedua ada skala kemandirian atau self-sufficiency scale. Di sini tuh meskipun tidak secara langsung mengukur egoisme, tapi skala ini sering digunakan untuk mengukur sejauh mana individu mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi masalah dan tantangannya. Terus yang ketiga itu ada skala orientasi individualis atau individualism scale. Alat ukur ini dia tuh mengukur sejauh mana individu cenderung memprioritaskan kebebasan dan kepentingan pribadi mereka sendiri daripada kebutuhan dan kepentingan kelompok atau komunitasnya. Terus yang keempat ada skala kecenderungan untuk mengambil risiko atau risk taking propensity propensity scale. Di sini tuh di sini juga tidak secara langsung mengukur egoisme, tapi skala ini dapat memberikan indikasi seberapa besar individu cenderung mengambil resiko demi keuntungan pribadinya. Nah, di sini tuh alat-alat ukur ini tuh biasanya dikembangkan dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitasnya. Nah, kita masuk ke tahapan untuk membuat laporan dari dari variabel egoisme ini. Nah, yang pertama itu kita menentukan variabel yang akan kita pakai. Nah, di sini tuh kalau kelompok saya itu memakai variabel egoisme. Nah, setelah kita mengetahui variabelnya, kita kelompok saya mencari jurnal yang akan kami pakai untuk melakukan pengembangan dari variabel egoisme ini. Nah, kemudian itu setelah mencari jurnal yang berisi aspek dan penjelasan dari aspek tersebut, kita menyusun indikator dan pernyataan atau item untuk kami masukkan ke SME atau subject matter expert. Nah, di sini itu gunanya SMM agar item yang kami buat dinilai apakah item tersebut sudah siap atau belum dan hasilnya itu
hasil dari SMA itu kemudian dimasukkan ke CVR. Nah, di CVR ini misalnya tidak ada item yang gugur, yang artinya semua item yang telah dibuat siap untuk disebarkan dan memperoleh data. Nah, kemudian setelah GFOM-nya tersebar, nah semua semua data dari hasil GFOM itu dimasukkan ke dalam Excel yang kemudian dicari total, mean, standar deviasi dan kategorisasi, dan terdapat kategorisasi yang kemudian eh, setelah itu dimasukkan lagi ke CSV. Nah, untuk melihat model fit, faktor loading dan reliabilitas dalam faktor loading tersebut. Ada beberapa data yang gugur dikarenakan tidak memenuhi standar yang dimana nilai P-nya itu harus di bawah 0,01. Nah, dan nilai standar STDS-nya itu harus di atas 0,4. Nah, jika tidak memenuhi eh, hal tersebut, maka item-itemnya digugurkan. Nah, eh, dari hasil-hasil data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam laporan mulai dari demografinya sampai faktor loading, reliabilitas dan penjelasan-penjelasan mengenai aspek yang digunakan. Nah, sekian dari saya. Sebelum itu saya juga meminta maaf kepada Bapak karena eh, kelompok saya telat atau tidak tepat waktu dalam pengumpulan laporan yang telah ditentukan waktunya oleh Bapak. Eh, Kami dari kelompok 2 minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena ya kami telat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 12 menit sih, Cong.